Selamat pagi, Shalom. Mari dengan sukacita kita datang pada Tuhan, hampiri tahta kudusnya. Kita mengucap syukur. Mari mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat ibadah pagi ini Tuhan. Mari berhadiratlah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan dari umat-Mu. Kami datang Tuhan dengan kerinduan bertemu dengan-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu, sebab Engkau yang mengubah setiap kami. Terima kasih Yesus, kami rindu lawatan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, Kau hadir di bait kudus-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan memenuhi bait-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari semua diri nikmati hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
Semua kebaikan-Mu Tuhan, Yesus Kristus. Sorak-sorai bagi Engkau, Allah yang dahsyat, yang berkuasa. Dalam nama Yesus, amin. Dengan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sukacitamu Tuhan memenuhi setiap kami. Bernyanyi bagimu. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
kita akan menikmati firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Semua kami percaya Tuhan, kami menaruh pengharapan kami dalam Allah yang tak pernah gagal. Selalu setiap perencanaan Tuhan. janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Bapak, kami mau siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu di hari-hari ini, supaya kami selalu mengalami pertolongan-Mu, bahkan hidup kami makin hari makin diubahkan oleh firman Tuhan. Bapak percaya Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau persiapkan hamba-Mu dengan urapan, dengan firman-Mu, sehingga
Jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Pulang tidak sia-sia, tapi pulang membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada tamu dari Kalimantan, GUP Kalimantan. Ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan 2 session, sesi 1 sama sesi 2. Nanti sore enggak ada. Ya, nanti langsung pulang Pak ya. Ya. Namanya Bapak Pendeta Yohanes. Saya persilakan Pak. Mari. Tepuk tangan buat Bapak Yohanes. Saya sangat bahagia bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Selama ini saya hanya mendengar tentang Karang Asri, tapi pagi ini saya sudah menginjakkan kaki di GUP tercinta. Kita dasari dengan ayat firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, pasti sudah tahu bunyinya. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Nah, sekarang kita lihat Matius 9 ayat 35. Kalau sudah ditemukan, ya kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dasarnya kita memberitakan Injil, melayani karena Bapa begitu mengasihi manusia yang berdosa. Agar manusia itu selamat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapa di surga saja begitu peduli dengan nyawa keselamatan manusia, kenapa manusia itu tidak menghargai nyawanya sendiri? Bapak Ibu Saudara, hari Senin yang lalu saya hampir mati Bapak Ibu Saudara. Jadi saya itu tiba-tiba mendadak sakit dan belum pernah saya merasakan seperti itu. Padahal setahun yang lalu saya sudah dijadwal salah satu narasumber di pertemuan sinode Bapak Ibu Saudara. Nah, pengalaman yang sangat berharga, di situ Tuhan mengajar saya. Jadi waktu saya mau kehabisan nafas itu, saya ada ketakutan yang luar biasa. Jadi kematian ada di depan mata saya. Tapi pada waktu itu saya belum mau mati Bapak Ibu Saudara. Lalu saya minta pertolongan Tuhan. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau ada dosa di dalam diri saya, ampuni Tuhan, ampuni. Apa kalau masih ada yang tersembunyi atau belum saya bereskan, nyatakan Tuhan supaya aku bisa mengakuinya saat ini. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara dinyatakan kepada saya, ampuni dengan segenap hatimu orang yang menyakitimu. Saya merasa pada waktu itu saya sudah mengampuni, memaafkan orang yang sudah merugikan atau menyakiti saya. Ternyata Tuhan berkata, belum, kamu masih ingat-ingat. Nah, karena memang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, betul saya sudah mengampuni, tapi saya tidak mau bergaul dengan orang itu. Saya tidak mau dekat-dekat dengan orang itu, dan jujur saya masih suka mengingat ke belakang. Ternyata Bapak Ibu Saudara, harus dilepaskan. Ketika saya diajar oleh Tuhan, iya
saya mengampuni dan terima kelemahan orang lain tanpa engkau mempercakapkannya. Terima apa adanya orang. Hargai. Ada beberapa yang Tuhan katakan kepada saya. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, jangan ada dosa tersisa di dalam dirimu, satu pun. Bapak Ibu Saudara, dan yang berikutnya, beritakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Setelah dinyatakan kepada saya, ya Tuhan, saya mengaku saat ini saya lepaskan, saya ampuni orang yang telah menyakiti hatiku, orang yang merugikan aku, saya terima adanya. Kalau aku ketemu entah kapan, saya akan salam dia, saya akan senyum dengan dia, saya akan terima Tuhan. Saya siap dari hati saya yang tulus. Karena apa? Tuhan memperlihatkan kepada saya, kalau kita mau mati Bapak Ibu Saudara, ada dosa di dalam diri, begitu menderitanya, tersiksa Bapak Ibu Saudara, itu baru mau mati. Belum kalau sudah mati Bapak Ibu Saudara, lebih apa lagi? Lebih tersiksa masuk neraka kan? Lebih tersiksa lagi. Dan Tuhan masih sayang kepada saya Bapak Ibu Saudara. Diberikan saya kesempatan ketika saya mengaku dengan jujur dan berkata, aku mau Tuhan, aku siap. Aku lepaskan pengampunan. Aku terima semua orang yang menyakiti hatiku. Aku terima dia. Dan aku mau bergaul, aku mau dekat-dekat. Apa adanya. Seringkali kita itu Bapak Ibu Saudara menuntut orang lain sempurna. Dan seringkali kita merasa saya sudah ampuni kok. Ternyata kata Tuhan belum. Ya mulutmu berkata kau ampuni tetapi engkau tidak mau bergaul dengan kita. Ternyata pola pikir saya selama ini Bapak Ibu Saudara salah. Salah Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini firman Tuhan sampaikan. Yesus sendiri berkata, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua orang. Ingat, Tuhan Yesus berkata, nyawa satu orang begitu berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat di muka bumi ini oleh pelayanan anak-anaknya. Seluruh surga bersukacita, bersorak-sorai. Hargai Bapak Ibu Saudara, nyawa kita dimulai dari nyawa kita Bapak Ibu Saudara. Hargai nyawa anak-anak kita, cucu kita Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Beritakan terus pertobatan, takut akan Tuhan. Kita harus sampaikan, kita harus doakan mereka Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus mengajar mereka dimulai dari lingkup kita sendiri supaya kita betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tahun 93 saya selesai pendidikan di Sekolah Alkitab GUP di Kartasura, Solo. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya mau melayani ke Sumatera sebenarnya. Asal saya aslinya Batak. Tetapi pada waktu itu gereja saya di Jakarta menjawab dengan baik. Belum ada pikiran untuk keluar, membuka pelayanan. Pada waktu itu saya kecewa. Kenapa kecewa? Ada anak mudanya yang mau melayani, tapi kok tidak mau gitu loh. Kok tidak mau? Lalu pada waktu itu saya bertemu teman sekolah saya dulu waktu sekolah guru agama di Jakarta dulu. Ketemu 17 Agustus. Nah dia pernah melayani di Kalimantan Barat. Tapi dia sudah pulang. Dia cerita di Kalimantan Barat itu ladang luas. Kalau mau cari jiwa
pergilah ke sana. Tapi kalau cari uang, jangan pergi ke sana. Jiwa di sana, hamba Tuhan di sana kurang. Ketika dia berkata demikian, roh saya itu terbakar Bapak Ibu Saudara. Saya mau terus menyala roh saya. Tapi pada waktu itu saya tidak punya uang. Lalu saya sampaikan kepada hamba Tuhan yang sekaligus abang angkat saya, pendeta GUP juga. Nah, dia berkata, kamu duluan ke Solo, tunggu di rumah pendeta Anu, nanti saya datang ngantar ongkos begitu. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara, kayaknya mungkin mau hampir 1 minggu, tidak kunjung tiba hamba Tuhan itu. Saya tidak tahu, zaman tahun 93 kan belum ada WA, belum ada HP ya, gitu. Nah lalu Bapak Ibu Saudara, saya bergumul dan pada waktu itu saya menyampaikan secara halus kepada pendeta di mana saya nginap untuk menunggu. Secara halus, saya tidak terang-terangan meminta dukungan dana ongkos gitu. Tapi saya tidak tahu ngerti atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang jelas tidak seperti saya harapkan, saya tidak mendapat dukungan dana. Tapi akhirnya Tuhan tolong. Ada seorang pemuda, sudah direktur bank waktu itu, kebetulan satu marga dengan saya, Segian, di Kartasura. Nah, dia pernah dengar saya ada di asrama di sana. Lalu saya disuruh nyari gitu loh ke asrama, ketemu. Dan dia senang. Akhirnya saya diajak ke rumahnya Bapak Ibu Saudara. Dialah yang menolong saya. Saya berkata begini, Bang, aku mau pergi ke Kalimantan mau layani. Hanya itu omongan saya. Dan dia berkata, serius? Iya serius. Kalau serius saya ongkosin. Ya serius. Akhirnya di depan saya dia berkata kepada bendaharanya, keluarkan uang 100.000 tahun 93. Dapatlah uang 100.000. Singkat ceritanya dari Kartasura, saya beli tiket kapal laut ke Semarang, bolak-balik karena pada waktu itu saya belum pengalaman, bolak-balik, dapatlah tiket itu dan sisalah uang itu kurang lebih 15.000. Nah, saya berangkat dari Kartasura, saya diantar oleh si direktur itu karena dia punya mobil, dia antar ke pelabuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan bermodalkan tiket kapal laut dan uang 15.000 di kantong. Hanya itu. Bapak Ibu, kalau saya suruh sekarang nih uang 1 juta, pergi melayani Kalimantan, berani? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu itu saya berani. Karena semangat saya sudah terbakar begitu. Tidak ada yang saya tuju Bapak Ibu Saudara di Kalimantan. Karena saya tidak punya kenalan. Dan belum pernah juga ke sana. Tapi dituntun oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di pelabuhan tiba-tiba ada seorang anak muda gadis orang Jawa. Dia menghampiri saya. Mas mau kemana di Kalimantan? Ke daerah ini. Jadi saya tahu daerah ini dari teman saya tadi. Gitu loh. Wih ini jauh nih mas nih. Ini kapal kita subuh loh kira-kira jam 4 subuh nyampe. Lah nanti masnya nginap di mana? Gak tahu. Ya memang saya tidak tahu. Yang luar biasanya Tuhan pakai dia, padahal saya baru kenal di situ. Dia yang menghampiri saya, lalu dia berkata, gini aja mas, kalau sampai nanti di Pontianak, mas saya antar ke rumah omku. Omku orang Kristen, orang Jawa juga, direktur juga PT Garam. Nah, oh boleh. Singkat cerita diantarlah. Saya disambut dengan sukacita, dengan senang hati, dengan ramah oleh keluarga anak Tuhan itu. Berapa hari saya di rumah itu Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya saya minta diri sekadau tujuannya. Nah Bapak Ibu Saudara saya diantar ke loket beli tiket. Tapi saya sambil berdoa, Tuhan duit saya 15.000 cukup enggak nih? Pontianak ke Sekadau itu pada zaman dahulu itu 7 jam naik bis.
Nah, ketika saya mau bayar, tiba-tiba si bapak ini berkata, udah saya bayar. Tahun 93 ongkos Pontianak ke Sekadau itu 8.500. Aman Bapak Ibu Saudara, uang saya 15. Di tengah jalan berhenti bis, makan. Saya juga makan. Sisalah uang saya 8.500. Sampailah di Sekadau kira-kira jam 4 sore. Turun. Tapi saya bingung dan berkata, Tuhan, kemana saya malam ini? Tidak ada yang saya kenal. Saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, akhirnya saya bertemu dengan anak kecil di depan saya berkata, "Dek, gereja mana di sini?" "Oh, di sana, Mas. Belok masuk gang." Saya putuskan di situ, lebih baik saya untuk sementara nginap di situ. Singkat cerita, ketemu. Saya diterima di situ. Kebetulan kami butuh hamba Tuhan. Tapi saya tutup mulut. Tujuan saya datang Kalimantan bukan untuk bergabung dengan gereja yang sudah ada. Tapi saya ingin melayani di daerah yang memang belum ada gereja. Belum ada pelayanan. Kurang lebih 2 bulan saya di gereja itu. Saya anggap saja rumah saya. Saya nyapu, saya ngepel, nyuci piring, saya masak, dan lain sebagainya. Saya dikasih khotbah juga. Ada orang diberkati dengan khotbah itu. Tahun 93, ketika saya selesai khotbah, sudah ada yang kasih uang 300.000. Duit saya bertambah Bapak Ibu Saudara. Dikasih orang lagi, saya simpan. Untuk modal Bapak Ibu Saudara, saya mau perintisan. Saya simpan Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kurang lebih 2 bulan, saya baru ngomong dengan hamba Tuhan itu tujuan saya. Dan dia pun mendukung Bapak Ibu Saudara. Saya disuruh pergi ke satu daerah yang memang belum ada gereja pelayanan di situ. Dan disitulah saya memulai pelayanan Bapak Ibu Saudara dari nol Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama yang saya lakukan, saya tanya, di sini ada tidak orang Batak? Oh, ada satu. Guru SMP pegawai negeri. Saya datang ke rumahnya. Karena di situ tidak ada Kristen. Nah, guru ini Kristen, guru matematika. Tapi akhirnya dia masuk Katolik Bapak Ibu Saudara. Nah, karena tidak ada Kristen gitu. Nah, lalu saya mendekati kembali, puji Tuhan, si Pak Guru ini setelah sampaikan visi misi saya, oke. Kita buka pelayanan di sini dan nanti maksudnya saya ajak ke teman-teman saya. Lalu diajaklah saya kunjungan ke rumah teman-temannya. Orang Chinese begitu ya, atau orang Dayak juga. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah awal dari pelayanan. Jadi bulan 11 tahun 93 mulai dibuka persekutuan dulu ya di Kalimantan Barat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu saya ditempatkan oleh Pak Guru ini ada pondok, tahu pondok? Rumah kecil gitu loh. Ya kalau di sini gubuk lah. Jadi itu pondok muridnya yang dari kampung untuk sekolah di kecamatan gitu. Jadi saya ditempatkanlah di situ. Nah, dan pada waktu itu Pak Guru inilah yang mensupport kehidupan saya, termasuk kasih makanan gitu ya, setiap hari begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimulai dari itulah saya memulai pelayanan di Kalimantan Barat dan saya genap 30 tahun melayani di Kalimantan Barat Bapak Ibu Saudara. Nah Kalimantan Barat itu ya memang setiap daerah juga ada. Tapi Kalimantan Barat itu identik dengan perdukunan, kuasa kegelapan. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Orang Dayak itu walaupun identik dengan perdukunan, mereka tidak
menyakiti orang, itu ilmu-ilmunya itu bukan untuk menyakiti orang. Tapi misalnya apa? Untuk kekebalan diri saja, atau penjaga diri, atau kalau sakit ke dukun. Kalau di Kalimantan Barat itu kalau sakit Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang juga ke dukun Bapak Ibu Saudara. Jadi rumah-rumah itu pasti di setiap rumah itu ada sesuatu Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang saya kerjakan sampai saat ini. Saya sering Bapak Ibu Saudara bergulat dengan kuasa kegelapan. Boleh videonya diputar sebentar. Salah satu video yang bahwa hamba Tuhan di Kalimantan Barat itu harus betul-betul percaya pada Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, ini saya di rumah sakit melayani seseorang dan awalnya dia tidak mengaku bahwa dia punya sesuatu, tidak mengaku Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata di dalam dirinya ada Lucifer Bapak Ibu Saudara. Jadi saya udah 3 kali berhadapan langsung dengan Lucifer Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh dimatikan. Ada satu lagi, coba. Sebenarnya banyak videonya Bapak Ibu Saudara, singkat saja. Nah, jadi ini masuk. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, dukun. Ini dukun nih, perempuan. Bisa mengobati orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu saat karena dia sudah ikut kita di gereja kita, dan firman Tuhan itu masuk di hatinya, dia mencoba melepaskan ilmunya itu dengan sendiri. Dan barang-barang itu dibuang ke sungai Kapuas. Dan tidak terima itu setannya. Akhirnya dibuat dia sakit. Nah, ketika dia di rumah sakit, saya datang. Saya layani. Ketika saya layani, saya dipelototin, dibentak sama setannya itu. Dibentak Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setannya itu keluar Bapak Ibu Saudara. Dan dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Sekarang dia jadi pendoa saya Bapak Ibu Saudara. Nah, boleh dimatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang jam 1 malam saya dipanggil. Sendiri saya pergi Bapak Ibu Saudara naik motor untuk melayani orang yang dirasuki setan dan lain sebagainya. Jam 10 malam pokoknya. Dan memang saya selalu berkata, saya ada 24 jam. Kalau saya tidur, HP saya masih bunyi dan saya ingat, saya pasti datang 24 jam. Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu pelayanan yang saya lakukan, orang percaya kepada Yesus melalui doa-doa pelepasan seperti ini dan juga mendoakan orang-orang sakit. Nah, dan rata-rata Bapak Ibu Saudara hampir semua jemaat yang saya layani itu terlibat dalam kuasa kegelapan. Nah, orang Dayak kental dengan budaya, dengan tradisi, dengan mabuk-mabukan Bapak Ibu Saudara. Jangankan sampai saat ini pun, maaf bukan saya ya memang kenyataan begitu. Kalau di gereja Katolik Bapak Ibu Saudara, pastor sama suster juga sampai sekarang mabuk-mabukan juga Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya tuak dan arak, itu sudah mendarah daging Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya mereka saja, gereja Kristen juga kalau hamba Tuhannya tidak betul-betul karismatik masih terlibat Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, ya karena saya ngerti firman Tuhan,
gereja kita salah satunya yang memberantas itu sampai ke akar-akarnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah pelayanan yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya salah satu target daripada setan. Setan pernah berkata kepada saya, kau adalah targetku, katanya, sasaranku, katanya. Saya bilang saya tidak takut, saya bilang saya tidak takut. Nah, ya, kenapa saya tidak takut? Karena Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya, Yesus memperlengkapi mereka kan dengan kuasa kan. Dan saya juga percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, suatu saat jam 10 malam saya dipanggil oleh pasien ke rumah sakit. Pak, tolong datang, aku mau mengaku dosa, aku mau doa pelepasan. Datang saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini, setan sebenarnya yang pakai dia. Pak, mohon maaf ya, bukan aku meremehkan Bapak. Pernah mataku melihat 5 orang pendeta ngusir setan, kalah pendetanya. Coba, kalau secara manusia siapa yang tidak ciut, Bapak Ibu Saudara. Kalau secara manusia kan begitu ya. Tapi saya berkata dalam nama Yesus, bisa betul apa yang dikatakan ibu. Tapi kalau hamba Tuhan walaupun sendiri, sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan. Iyalah Pak, betul itu Pak, katanya. Ibu sudah siap? Dalam keadaan diinfus, sudah. Bapak Ibu Saudara, baru sekali 2 kali saya nyanyi, manifestasi Bapak Ibu Saudara, dia berontak. Tapi tidak lama Bapak Ibu Saudara. Tidak lama. Keluar Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba itu malam-malam itu ya, jam 10 lewat. Dari kaca jendela, orang-orang mungkin pasien, anggota pasien itu udah berkerumun Bapak Ibu Saudara. Nah, suatu saat ada seorang ibu, dia pergi ke dukun karena sakit. Ini bagi saya sesuatu yang lucu, yang unik Bapak Ibu Saudara. Ketika ibu ini datang, dukunnya ini berkata, aku tidak punya kekuatan menolong kamu. Aku tak sanggup lagi. Carilah pendeta orang Batak itu, yang siapa namanya itu, ada dia di sana. Dialah yang akan menolong kamu. Dan betul datang ibu itu. Nah, ibu itu cerita dengan jujur, lah kok aneh ya, kok dukunnya tahu ya. Itulah aku heran Pak, dukunnya itu kenal Bapak. Lah saya tidak kenal dia gitu loh, tidak kenal. Ya sudah, akhirnya saya layani Bapak Ibu Saudara. Setelah dilayani, saya tanya keluar, sembuh Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang, akhirnya dia jadi jemaat, dia pendoa saya. Pagi jam 4, sebelum jam 4, kita kan jam 4 subuh ya doa di gereja ya. Sebelum jam 4 dia udah datang Bapak Ibu Saudara. Tuh. Ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu juga. Dia pergi ke dukun lagi. Nah ini dukun yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah dukunnya berkata mirip-mirip. Kamu datangi saja pendeta si Anu. Dia menunjuk kepada saya. Dia yang akan menolong kamu. Akhirnya dia datang. Sudah singkat cerita, saya layani lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong sembuhkan dia jadi jemaat saat ini. Begitulah Bapak Ibu Saudara di Kalimantan. Yang sakit karena diikat oleh kuasa kegelapan, itu sudah biasa Bapak Ibu Saudara di Kalimantan. Jadi pernah ada satu pengerja baru Bapak Ibu Saudara datang melayani bersama dengan saya. Nah pada waktu itu saya tidak tahu bahwa dia belum pernah dia melayani pelepasan. Jadi saya kasih dia kesempatan Bapak Ibu Saudara, kamu layani. Saya ada memang di situ, kamu layani. Dan dilayani pada waktu itu. Nah tapi waktu itu memang dipelototin sama setannya dan tidak mau setannya keluar begitu. Baru saya turun tangan Bapak
saudara. Nah, lepas Bapak Ibu Saudara, wah senangnya minta ampun. Ini teman saya ini, seumur-umur aku belum pernah melihat beginian. Belum pernah saya bilang begitu. Di Kalimantan lah tempatnya. Kalau mau berhadapan dengan kuasa kegelapan, disinilah tempatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang perjuangan Bapak Ibu Saudara tidak gampang melayani di Kalimantan. Saya harus berjalan kaki 3 jam pulang pergi 6 jam. Pada awal-awalnya, karena saya dulu melayani tidak ditopang oleh siapapun. Tidak dari segi keuangan. Berangkat sendiri Bapak Ibu Saudara. Ada satu kampung itu 8 jam pulang pergi 16 jam. Dan saya jujur tidak sanggup. Hanya sekali itu saja saya menempuh jalan kaki sejauh itu. Pulangnya saya tidak sanggup, saya tidak mau, lebih baik aku tinggal di hutan ini saja daripada jalan kaki pulang. Akhirnya puji Tuhan ada orang kampung itu yang mau turun ke kecamatan pakai motor air, saya ikut motor air itu. Jadi Bapak Ibu Saudara perjuangan. Dan memang betul kata teman saya, kalau mau cari uang jangan pergi ke Kalimantan. Tapi kalau mau cari jiwa, pergilah ke sana. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak percaya, dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang, saya jujur di hadapan Tuhan, saya tidak punya tabungan 100.000 rupiah pun di bank sampai saat ini. Saya tidak punya. Karena apa? Bukan karena saya tidak punya uang Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih saya keahlian bercocok tanam, dan itu sampai sekarang saya lakukan. Juga saya punya keahlian diberikan Tuhan bikin karangan bunga. Jadi saya buka usaha karangan bunga. Dan saya yang pertama buka usaha karangan bunga di tempat kami. Jadi saya dapat duit, bukan tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau mengharapkan dari jemaat Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat yang saya layani masih mending Bapak Ibu Saudara keuangannya dibanding dengan gereja-gereja lain. Karena memang saya mendidik dari dasar, karena jemaat kan dari nol ya, jadi betul-betul dasar yang kokoh itu saya tanamkan. Tapi pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada saya kan berapa tempat, baru didewasakan 1, sisa 9 gereja yang dipercayakan Tuhan kepada saya saat ini. Boleh kita tampilkan gereja-gereja di Kalimantan Barat sambil saya bicara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang saya sudah berjanji dari awal kepada Tuhan sebelum saya masuk sekolah Alkitab, Tuhan aku mau layani bukan cari uang, tapi justru saya bisa cari uang supaya uang itu bisa saya pakai mendukung pelayanan. Maka itu ya kebetulan kita di sekolah dulu diajarin keterampilan pertanian, bercocok tanam, dan ilmu itu saya terapkan di pelayanan. Boleh videonya ya ditampilkan. Saya terapkan Bapak Ibu Saudara, dan uang persembahan Bapak Ibu Saudara yang dari jemaat termasuk persepuluhan itu tidak saya pakai untuk bukan gambar gereja-gereja, supaya Bapak Ibu tahu apa yang saya kerjakan di Kalimantan selama 30 tahun. Nah, terus sambil lihat boleh sambil dengar. Inilah gereja-gereja yang ada di Kalimantan Barat saat ini. Nah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengambil uang dari persembahan itu untuk biaya hidup kami. Sampai saat ini tidak. Itu kami persembahkan karena bangun gereja itu kan butuh uang Bapak Ibu Saudara. Pengerja yang ikut saya sampai sekarang itu ada belasan orang. Saya harus membantu mereka. Tapi saya tidak mengambil uang itu, kecuali kalau saya memang kepepet tidak punya uang baru saya ambil sedikit Bapak Ibu Saudara. Jadi justru dari hasil pekerjaan saya itu saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan dan lain sebagainya.
Jadi saya tidak punya uang Bapak Ibu Saudara. 100.000 pun sampai saat ini tidak punya uang. Tapi puji Tuhan istri saya juga kerja ya. Jadi istri saya itu bukan hamba Tuhan, backgroundnya sekolahnya bukan. Tapi saya bimbing Bapak Ibu Saudara, dia bisa ya tidak kalah dengan hamba Tuhan. Satu, gajinya bisa kami pakai Bapak Ibu Saudara untuk kebutuhan. Juga kami juga sampai saat ini kasih perpuluhan juga untuk gereja dari gaji istri saya. Kalau dari hasil karya saya bukan persepuluhan Bapak Ibu Saudara, sering semuanya saya berikan Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, walaupun demikian Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya. Banyak cara Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi dari dulu sampai saat ini saya banyak menerima pertolongan Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja. Nah dalam hidup kita yang penting nurut firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nurut firman Tuhan jangan takut. Termasuk memberi Bapak Ibu Saudara. Bukan saya pamer ya, tapi saya sampaikan. Kami belajar nabur lah dari dulu sampai saat 30 tahun ini. Kalau saya mau kaya Bapak Ibu Saudara, duit saya udah bermiliar-miliar Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya ambil persembahan dari jemaat, walaupun itu hak saya, ditambah dari hasil pekerjaan saya, banyak Bapak Ibu Saudara, tapi saya tidak mau serakah Bapak Ibu Saudara. Saya takut akan Tuhan. Saya diizinkan Tuhan masuk surga lebih daripada cukup Bapak Ibu Saudara buat saya. Makanya itu saya senang mengorbankan apa yang ada pada saya, apalagi uang Bapak Ibu Saudara. Bagi saya itu atau di hadapan Tuhan belum apa-apa Bapak Ibu Saudara. Belum apa-apa. Nah, diri kita ini yang terutama yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Melayani itu tidak harus meninggalkan pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Tidak harus meninggalkan. Dimanapun kita bisa. Saya di media sosial, di Facebook tiap hari menabur firman. Dan melalui itu orang-orang selalu ada yang menghubungi saya Bapak Ibu Saudara. Sampai dari luar negeri begitu ya, minta doa dari antar pulau, minta doa pelepasan dan lain sebagainya. Saya layani Bapak Ibu Saudara dan ternyata bisa pelepasan melalui online video call bisa Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini kasih karunia Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, giat melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan saja mengasihi kita, peduli keselamatan kita, kenapa kita tidak peduli nyawa kita Bapak Ibu Saudara? Hiduplah kita di dalam pertobatan. Hiduplah kita dalam pertobatan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi saya selesai berbicara. Nah, jadi Tuhan itu turut bekerja. Kan Tuhan Yesus kan pernah berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu saya rasakan Bapak Ibu Saudara, kuasanya juga diberi Tuhan. Artinya ketika saya berhadapan dengan kuasa setan, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi 3 kali saya berhadapan dengan bosnya setan, Lucifer. Belum pernah saya dikalahkan atau diancam. Biasa kan ada orang pelepasan mau dikarate kan begitu kan. Mau disilat itu hamba Tuhan. Tapi saya belum pernah Bapak Ibu Saudara. Belum pernah. Kenapa? Tuhan tahu isi hati saya. Saya mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang, saya senang kesempatan bagi saya, ada orang yang dirasuk setan, ada orang yang sakit, itu saya senang melayani Bapak Ibu Saudara. Tahun 2023 kemarin, kalau tidak salah saya 5, memimpin di akhir hidupnya, dia Buddha, atau ada juga Katolik. Nah,
itu sudah sekarat Bapak Ibu Saudara. Sudah sekarat, bahkan ada satu orang panggil saya, nanya saya, boleh nggak disuntik mati mama saya? Nggak boleh, saya bilang begitu, jahat benar kalian itu. Karena mama saya percuma hidup, tidak bisa meresponi, tidak ingat apa-apa, dan lain sebagainya. Saya layani Bapak Ibu Saudara. Ketika saya layani, tidak bisa meresponi apa, dengan iman saya bisikan. Dengan iman dalam nama Yesus, Ibu dengar omongan saya. Saya pimpin Bapak Ibu Saudara. Udah pulang, baru aja berapa langkah kami keluar dikejar sama anaknya. Papa, mama saya sudah sadar. Layani. Akhirnya ibu itu terima Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Malah dia sempat bernasar. Saya bertanya, ibu nasarnya apa? Kan ibu kan barusan percaya kepada Yesus kan, terima Yesus. Iya, sambil dia menangis. Apa nasar ibu? Aku akan persembahkan 10 juta untuk pekerjaan Tuhan katanya. Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ada 5 orang tahun 2023 itu dalam keadaan sekarat, agamanya bukan Kristen ya. Saya pimpin, saya baptis dalam keadaan sekarat. Akhirnya terima Yesus Bapak Ibu Saudara, sadar. Dan ada setelah dia sudah didoakan, dibaptis, dia dipanggil Tuhan dengan damai. Tadinya kesakitan matinya Bapak Ibu Saudara. Makanya waktu saya kemarin hampir mau mati itu, rupanya mati itu seperti ini, yang mau mati itu seperti ini. Makanya saya tambah diberikan Tuhan kasih, ya Tuhan aku lebih sungguh-sungguh lagi memberitakan pertobatan kepada orang. Orang kalau bertobat mau mati menderita Bapak Ibu Saudara, apalagi sudah mati Bapak Ibu Saudara, lebih menderita lagi. Maka saya berkata, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi memberitakan. Nah, jangan takut Bapak Ibu Saudara, kita menurut firman Tuhan. Jangan takut. Nah, janji Tuhan itu harus diimani. Nah, saya juga mengimani Bapak Ibu Saudara. Hadiah yang saya terima di tahun 2023, boleh ditampilkan rumah. Ini gereja dulu. Gereja dulu. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara, singkat ya. Dulu waktu saya bangun gereja yang sekarang, itu tidak terpikir jauh ke depan, parkiran. Karena waktu itu kan perintisan gitu kan, dan uang juga kan ala kadarnya. Ternyata lama-kelamaan jemaat tadinya jalan kaki, terus naik motor, ternyata punya mobil gitu loh. Nah akhirnya kalau datang sembahyang, itu jalanan itu ketutup sehingga orang di gang itu suka marah sama saya. Apalagi tidak seiman. Marah. Nah, lalu saya merenung, kenapa dulu ya tidak memikirkan parkir ya Tuhan ya, kenapa gitu. Nah, itu saya menyesali, tapi keadaan juga dari keuangan gitu kan. Nah, karena pada waktu itu saya beli tanah itu, kami jual segala emasnya istri saya, semua dijual begitu, dan untuk bangun gereja itu. Nah, tiba-tiba ada orang telepon Bapak Ibu Saudara. Pak, tolong datang ke kantor saya, bawa jemaat 15 atau 20 orang. Kaget Bapak Ibu Saudara, orang ini bukan orang gereja, bukan. Statusnya agamanya itu Buddha. Saya bawa Bapak Ibu Saudara. Lalu dia berkata, saya ada bernasar kepada Tuhan mau bangun GUP Philadelphia. Harganya minimal 2,5 M. Siapa tidak kaget Bapak Ibu Saudara? Nah, dan itu diwujudkan. Inilah gereja itu yang sedang dibangun sekarang. Rencananya kalau Tuhan izinkan, tahun inilah selesai. Saya tidak pernah meminta, bukan tipe saya Bapak Ibu Saudara meminta kepada manusia. Tidak.
saya ada masalah, bahkan saya tidak suka cerita kepada orang, tapi kepada Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan saya menghadapi. Tapi sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang saya pergumulkan. Tuhan pakai orang di luar gereja, bisa Tuhan pakai. Harga tanahnya itu 1 miliar Bapak Ibu Saudara. Bangunan itu 2,5 miliar katanya minimal. Berarti kan 3,5 miliar. Ini lokasinya di tempat elit Bapak Ibu Saudara. Yang paling elit di Sekadau. Di kompleks ini Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya gereja GUP di kompleks elit ini hanya ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dan yang kedua, rumah. Hah? Belum. Rumah, bukan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tahun 2023, tanggal 31 Desember, saya diberikan orang satu rumah. Dan saya tidak pernah memikirkan rumah, apalagi berdoa. Karena saya punya rumah yang sekarang, bagi saya artinya sudah cukup gitu loh. Nah, ini rumah itu Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu harganya berapa ini rumah? Mungkin kalau di Jawa murah, tapi kalau di Kalimantan harga rumahnya di luar interior ya. Harga rumah ini 2,5 M Bapak Ibu Saudara. Interiornya itu 1 M. Isinya, jadi dengan isi-isinya semua. Jadi saya pindah ke rumah ini hanya bawa lemari putih, lebih besar dikit dari ini, sama ada mejanya 1 set. Karena saya sangat sayang dengan lemari itu. Jadi saya tinggalkan, kita bawa ya saya bilang. Karena untuk nyimpan sesuatu lemari itu, lemari kaca gitu ya. Nah hanya itu yang saya bawa ke rumah itu. Sisanya semua dari hal yang kecil. Pokoknya semua, tahu termasuk piring, sendok, garpu semua, kulkas, AC dan lain sebagainya. Harga kulkas saya Bapak Ibu Saudara 30 juta. Ada kulkas dikasih 3 Bapak Ibu Saudara. Kamarnya 6. 5 pakai AC. Setiap kamar mandi di dalam. Dan AC di ruang keluarga 2. Semua Bapak Ibu Saudara. Kalau saya total itu semua rumah dan isinya itu 4 M lebih Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, jadi ceritanya begini. Saya itu berangan-angan nih ceritanya nih, berangan-angan. Coba kalau rumah saya ya bukanya itu pakai remote gitu ya. Pakai remote. Jadi kalau saya misalnya turun dari motor atau dari mobil, hujan enggak perlu turun, tinggal pencet. Tiba-tiba ini yang ngasih rumah ini, dia bilang sama saya, mau enggak rumahnya pakai remote? Mau gitu. Saya berteriak Bapak Ibu Saudara. Mau. Tuhan itu tahu apa yang saya pikirkan, bukan berdoa ya. Coba kalau pakai remote gitu ya. Jadi ini pakai remote Bapak Ibu Saudara, pakai aplikasi. Jadi dari luar negeri buka pintu, tutup pintu saya bisa. Atau Mbah Google buka pintu, terbuka. Mbah Google tutup pintu, bisa. AC juga begitu. AC, nyalakan AC, nyala Bapak Ibu Saudara. Hanya ngomong Bapak Ibu Saudara. TV nyala Bapak Ibu Saudara. Lampu matikan, mati Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Bapak Ibu ada punya? Saya di kampung punya Bapak Ibu Saudara. Nah, orang kaget Bapak Ibu Saudara. Tidak percaya. Banyak orang tidak percaya. Tapi itulah Tuhan. Yang penting kita belajar setia.
Orang yang di luar Tuhan saja bisa dipakai Tuhan. Tanpa kita bernyanyi, oh burung, nyanyikanlah, katakanlah, tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa pakai, percaya firman-Nya, nurut firman-Nya, belajar menabur Bapak Ibu Saudara, belajar taat beritakan firman, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Oh haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan selidiki aku. Dengan tulus kita nyanyikan di hadapan Tuhan pagi ini. Katakan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus. Amin. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sekali lagi. Selidiki aku, Ya Tuhan, lihat hati, lihatlah kami Tuhan, apakah ku lihatlah hati kami. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakan telah kulihat. Amin. Haleluya. Yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Oh, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, yang mengasihi kami, yang peduli bagi kami. Haleluya, haleluya. Inilah kami Bapa, jamah kami Bapa, agar kami mengasihi-Mu lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hidup ini, agar kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Singkapkan semuanya kalau masih ada yang tersisa. Oh, biarlah
biarlah kami di pagi hari ini berserah diri sungguh-sungguh pada Tuhan. Biarlah kami dipakai oleh Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu. Hidup kami mulia di mata-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Engkau mengasihi kami. Bapa di surga, Bapa yang peduli bagi kami. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kalau masih ada yang belum berkenan di hati Tuhan di dalam diri kami, ampuni kami Tuhan. Lepaskan kami di pagi hari ini. Mampukan kami untuk menyucikan diri kami, untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau dipakai oleh Tuhan. Sesungguhnya betapa mulianya, betapa terhormatnya apabila Tuhan mau memakai kami. Sesuatu hal yang harus kami banggakan, kami syukuri dan kami hargai. Aku serahkan kami semua yang hadir ini. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami. Roh kami dinyalakan untuk melayani, untuk giat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada firman yang berkuasa membangun dan menyelamatkan kami, dan kepada Roh Kudus, aku serahkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah bersekutu dengan firman Tuhan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, kita mendapatkan firman yang luar biasa. Berkati dengan firman Tuhan. Kita akan melihat kegiatan untuk sepekan ke depan. Mari perhatikan bersama. Shalom Jemaat Al-Sada yang diberkati Tuhan, berikut pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini akan berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi jemaat Tuhan yang belum berkomsel, silakan menghubungi Syakom atau sahabat komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di panti. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah, silakan menghubungi Bapak Yofta. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi 1, 2, dan 3 di Aula Minggu. Ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja.
Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Doa puasa awal tahun diadakan tanggal 29 Januari sampai tanggal 3 Februari. Retreat aktivis akan diadakan tanggal 24 Februari. Bertempat di Hotel Nusa Indah Sarangan. Untuk info lebih lanjut, silakan untuk menghubungi panitia. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman. Laporan Videotron bulan Januari mungkin bisa ditayangkan. Terus jemaat yang rindu melayani bisa menghubungi ketua departemen masing-masing. Baik itu staf ya, ini menghubungi nanti staf. Baik itu musik, praise and worship, dan mungkin juga departemen doa ya. Nanti retreat sudah. Malam ini ada siaran mimbar agama Kristen yang di Radio Suara Ngawi dilayani oleh Bapak David Kris ya. Bapak Ibu bisa mendengarkan di radio Bapak Ibu semuanya. Saya percaya Bapak Ibu punya radio semuanya. Mendoakan jemaat yang sakit, yaitu Bapak Yelik sakit. Jadi seperti itu Bapak Ibu tambahannya. Saya persilakan nanti Bapak Yohanes langsung menutup dalam ibadah ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya, mari kita angkat amplop kita masing-masing di hadapan Tuhan. Di akhir daripada ibadah kami di pagi hari ini, umat-umat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan, maka tiba kembali umat-umat Tuhan memberkati pelayanan melalui persembahan yang akan diberikan oleh umat-umatnya, apapun jenisnya, dikuduskan semuanya, persembahan yang akan dihimpun untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Dan umat-umat Tuhan yang sudah datang di pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, jamahan Tuhan, aku serahkan. Tuhan yang terus meneguhkan iman kami, kesetiaan kami, penurutan kami akan firman Tuhan semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Hidup kami semakin disempurnakan menjelang hari Tuhan yang mendekat, di mana Tuhan Yesus berkata, siap sedialah. Dan sekarang kami mau pulang ke rumah masing-masing, tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Sebab itulah perlindungan keselamatan kami dari si jahat yang senantiasa mengintai kehidupan anak-anak Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita sudah beribadah kepadanya, pulanglah. Bawalah berkat yang sempurna dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus di hidup kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.
kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu, hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.